Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Rati Anjasemara, NIM 58 dari kelas A. Di video ini saya akan membahas tentang review jurnal atau perbandingan jurnal dengan judul jurnal 1 yaitu analisis sistem tata niaga daun bawang, yang jurnal kedua yaitu analisis tata niaga kacang panjang di Desa Susunan Baru, Kelurahan Kemiling, Bandar Lampung. Nah, pokok pembahasan yang akan dibahas di video ini yaitu pendekatan kelembagaan, pendekatan komoditas, pendekatan fungsional, pendekatan SCP, market conduct, dan market performance. Nah, review jurnal yang saya pakai ada dua jurnal, yaitu jurnal pertama analisis sistem tata niaga daun bawang, yang kedua yaitu analisis tata niaga kacang panjang di Desa Susunan Baru, Kelurahan Kemiling, Bandar Lampung. Pokok pembahasannya yaitu analisis pendekatan kelembagaan, pendekatan fungsional, pendekatan SCP yang ada subbabnya yaitu market conduct dan market performance. Yang pertama yaitu analisis pendekatan. Di jurnal 1 dijelaskan bahwa daun bawang termasuk salah satu komoditi pertanian yang termasuk di hortikultura sayuran. Nah, potensi daun bawang ini untuk ditingkatkan produksi dan kualitasnya, sehingga usaha daun bawang dapat menghasilkan pemasukan yang lebih untuk pendapatan bagi masyarakat, khususnya yang berperan sebagai petani daun bawang. Nah, melihat potensi daun bawang yang menjadi sayuran populer, masyarakat menyebabkan daun bawang layak dibudidayakan untuk dan dikembangkan secara intensif untuk menghasilkan keuntungan dengan penerapan sistem agribisnis. Nah, yang kedua yaitu kacang panjang merupakan salah satu jenis sayuran yang banyak dibudidayakan di Indonesia. Tanaman ini memiliki tinggi kurang lebih 2,5 meter, hidupnya menjalar dan bermusim. Nah, kacang panjang sendiri itu banyak dibudidayakan di Indonesia. Nah, salah satunya di Lampung, tepatnya di Desa Susunan Baru, Kelurahan Kemiling ini. Pendekatan kelembagaannya di jurnal 1 yaitu produsen, pedagang besar, dan pedagang pengecer. Dan pendekatan kelembagaan di jurnal 2 yaitu ada grosir, distributor, dan juga pengecer. Pendekatan fungsional di jurnal 1 yaitu fungsi pertukarannya penjualan itu mengalihkan barang ke pembeli dengan harga yang memuaskan. Untuk pembeliannya mengalihkan barang dari penjual ke pembeli dengan harga yang memuaskan. Untuk fungsi pengadaan secara fisik itu ada pengangkutan dan juga penyimpanan. Nah, pengangkutannya itu pemindahan barang dari tempat produksi ke tempat berjualan ke tempat-tempat di mana barang tersebut akan terpakai. Disebut juga kegunaan tempat. Yang kedua yaitu penyimpanan. Penyimpanan ini untuk penahanan barang selama jangka waktu antara dihasilkan atau diterima sampai dijualnya barang tersebut, yaitu atau kegunaan waktu. Nah, di jurnal 2 yaitu fungsi fisik meliputi pengolahan, penyimpanan, dan juga pengangkutan. Fungsi pertukaran yaitu kegiatan yang memperlancar perpindahan atas hak milik produk komoditas dari barang dan jasa yang dipasarkan. Kegiatan fungsi pertukaran ini meliputi penjualan, fungsi pembelian untuk penetapan berupa jumlah dan kualitas yang akan dibeli. Sedangkan untuk fungsi penjualan untuk meliputi keputusan penjualan, cara-cara penjualan yang dilakukan untuk mendapatkan pembeli pada tingkat harga yang menguntungkan. Yang selanjutnya yaitu pendekatan SCP di jurnal 1. Saya hanya mengambil market conduct.
yang dijelaskan bahwa pedagang pengumpul yaitu pedagang yang mengumpulkan barang-barang hasil pertanian dari petani ke produsen dan kemudian memasarkan kembali ke partai besar kepada pedagang yang lain. Dan yang kedua yaitu market conduct-nya melalui pedagang besar. Nah, pedagang besar ini mengambil barang dari pedagang pengumpul untuk dipasarkan lagi ke pedagang pengecer. Nah, pedagang pengecer ini mengambil komoditas dari pedagang besar dan kemudian pedagang pengecer akan dipasarkan ke pasar konsumen. Seperti itu. Untuk jurnal yang kedua yaitu melalui pedagang pengumpul kebun. Jadi di tanaman komoditas kacang ini petani menanamnya di area kebun. Nah, jadi petani tersebut mengumpulkan barangnya di pedagang pengumpul kebun di daerahnya. Setelah itu kelembagaan yang lainnya ada pedagang besar. Nah, pedagang besar ini mengambil dari STA atau semacam pedagang pengumpul tapi berada di wilayah seperti di jurnal 2 dijelaskan ada pedagang pengumpul kebun, pedagang besar, dan juga pedagang pengecer. Nah, pedagang pengumpul kebun ini mengambil produk dari petani. Nah, tanaman kacang ini di daerah Lampung ini ditanam di daerah perkebunan mereka. Jadi petani menyetorkan produknya ke pengumpul kebun. Nah, dari pengumpul kebun ini dipasarkan ke pedagang besar atau bisa pedagang besar yang mencari produk di pengumpul kebun tersebut. Nah, dari pedagang besar pedagang pengecer mengambil produk-produknya dari pedagang besar seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu pola saluran. Pola saluran di jurnal 1 atau di komoditas daun bawang, petani, pedagang pengumpul, pedagang besar, pedagang pengecer langsung ke konsumen. Nah, untuk di jurnal 2 ada 4 saluran. Itu saluran yang pertama itu petani ke pedagang pengumpul kebun, ke STA, sistem tenaga apa ya STA? Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.